Selamat malam dari Los Angeles, Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Rili, Gembala Sidang. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang bukan hanya tahapan perkembangan psikososial, juga tentang kehadiran dan peran serta daripada ayah bertumbuh tanpa ayah ini sendiri, bagaimana efeknya terhadap anak-anak ini, apa yang terjadi jika ayah hadir sedini mungkin berbanding ayah yang tidak hadir di dalam kehidupan anak-anak tersebut. Apa yang terjadi? Pertumbuhan anak itu akan seperti bagaimana? Ya, kita akan mempelajari. Dengan demikian kita dapat menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi dalam pertumbuhan anak-anak. Buka dalam doa ya. Tuhan yang Maha Baik, sertai kami agar kami dapat mengerti, karena Engkau memberikan kami hikmat dan marifat untuk mengerti bagaimana menjadi orang tua yang baik. Terpuji Engkau, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita akan memulai dengan tahap perkembangan psikososial, memasuki tahap yang ketiga, yaitu inisiatif dan guilt. Yang pertama dulu, kita berbicara tentang trust and mistrust dengan basic virtue-nya, kualitasnya, karakternya, sifat kualitasnya ini adalah hope itu antara 0 sampai 1,5 tahun, benar, antara 0 sampai 18 bulan. Itu trust versus mistrust yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke dalam autonomy versus shame. Ya, antara 1,5 sampai 3 tahun dengan basic virtue apa? Will. Sekarang yang ketiga, kita masuk ke dalam tahap inisiatif versus guilt. Inisiatif versus guilt. Antara umur 3 tahun sampai umur 5 tahun dengan basic virtue-nya, kualitasnya, purpose. Dia menghasilkan purpose kalau dia keluar dari sana, gitu ya. Nah, inisiatif versus guilt ini adalah tahap ketiga dari teori perkembangan psikososial yang diintroduce oleh Erik Erikson. Nah, ini berlangsung antara umur 3 tahun sampai umur 5 tahun. Nah, selama tahap inisiatif versus guilt ini, anak-anak antara 3 sampai 5 tahun ini lebih sering menampilkan diri mereka sendiri melalui permainan di mana seorang anak mengarahkan bagaimana cara bermain. Dia inisiatornya. Gini loh cara bermain. Ada aja, kelihatannya dia seperti mimpin, tetapi dia membuat sebuah inisiatif. Dia inisiatornya. Karena itu di sini inisiatif versus guilt di dalam hal ini. Dia inisiatornya. Dan selain itu, anak-anak dalam tahap ini juga mengalami interaksi sosial lainnya. Jadi ada inisiatif dia di sana. Ya, dia memulai mengambil sebuah inisiatif yang lain, berinteraksi dengan anak-anak yang lain. Ya kan? Nah, yang pertama dia inisiator, bagaimana sih cara memainkan permainan ini, dan kemudian dia itu inisiatornya. Kalau inisiatifnya dia berinteraksi dengan yang lain-lainnya, anak-anak yang lainnya. Nah, periode inisiatif versus guilt ini adalah masa-masa yang sangat hidup, yang sangat berkembang pesat dalam kehidupan seorang anak. Antara 3 sampai 5 tahun ini berkembang banget di sini. Sudah lebih besar, sudah lebih bisa berkomunikasi soalnya. Sudah bisa tahu dia apa yang dia ingini. Kan sudah lewat yang pertama, yang kedua tadi ada will. Itu kalau kita berbicara tentang autonomi versus shame itu tadi. Ya, antara umur 1,5 sampai 3 tahun. Will-nya sudah terbentuk di sana. Nah, yang saya katakan pada tahap yang ketiga ini, inisiatif versus guilt ini masa-masa yang sangat hidup bagi kehidupan anak-anak ini. Berkembang pesat dalam kehidupan mereka. Hidup banget anak-anak itu. Ya, menurut B, tahun 1992 B itu ditulis seperti BBEE gitu ya, BEE, B. Nama orang. Itu adalah masa atau waktu di mana anak sangat bersemangat dalam aksi mereka. Dan perilaku mereka mungkin dilihat oleh orang tua sebagai agresif, padahal tidak. Kadang-kadang orang tua yang tidak mengerti ngerem anaknya. Jangan kamu selalu dong. Kasih kesempatan orang lain dong. Kamu kok agresif banget sih? Itu umur dia. Antara umur 3 sampai 5 tahun ini.
Ya kan? Dia ingin mengatur, dia memberikan inisiatif di dalam hal ini. Ya, berinteraksi dengan yang lainnya, dan dia bisa membuat sebuah tata cara mainnya gini, petak umpet, cara mainnya gini, yang satu tutup mata, berdiri di sana, kamu ngitung, kemudian selesai kamu hitung 10 dan kamu mulai cari teman-teman kamu. Ya, selama periode ini fitur utama melibatkan anak secara teratur berinteraksi dengan anak-anak lain di sekolah. Jadi kita normal aja melihat ada anak-anak itu berinteraksi. Inti dari tahap ini adalah bermain. Bermain, dan bermain, berinteraksi sosial. Karena memberikan anak-anak kesempatan untuk apa? Untuk mengeksplorasi keterampilan interpersonal mereka melalui inisiatif mereka. Mereka melakukan itu semuanya di dalam hal ini. Mereka menginisiasi sebuah permainan. Kadang-kadang di karang-karang aja itu permainan. Di dalam hal ini. Imajinasi mereka di dalam ini. Jadi tahap ini mereka berikan kesempatan kepada anak tersebut untuk mengeksplorasikan. Mengeksplorasikan apa? Mengeksplorasikan keterampilan interpersonal mereka. Biarlah mereka menunjukkan kebolehan mereka di dalam hal ini. Nah, anak-anak mulai merencanakan kegiatan, membuat permainan. Jadi yang pertama merencanakan kegiatan, membuat permainan, dan mulai kegiatan dengan orang lain. Karena mereka berinteraksi. Jika diberi kesempatan, dengarkan, jika diberi kesempatan. Ya, saya ulang ya. Jika diberi kesempatan ini, anak-anak akan mengembangkan inisiatif mereka dan mereka merasa aman dan nyaman dalam kemampuan mereka untuk memimpin orang lain dan dalam membuat keputusan. Di dalam ini. Mereka ingin memimpin. Mereka ingin membuat keputusan. Mereka menjadi inisiatornya. Mereka juga berinisiatif, berinteraksi. Oke, nanti gini ya, kamu yang ngumpet, kamu yang berdiri di belakang pintu, kamu yang ini, kamu yang itu, mulai menunjukkan ini. Kadang-kadang anak mulai membagikan tugas kepada orang dewasa, kepada orang tuanya. Mereka mulai melakukan inisiatif di dalam hal ini. Ini terus berkembang. Nah, sebaliknya, jika kecenderungan ini dipadamkan, kemampuan untuk bersosialisasi, kemampuan untuk berinisiasi ini dipadamkan, baik melalui kritik atau kontrol, anak mengembangkan rasa bersalah, guilt, di dalam hal ini. Anak akan sering melampaui batas kemampuan mereka, dan bahayanya adalah orang tua akan cenderung menghukum anak dan membatasi inisiatif anak agar jangan terlalu banyak. Ya, di dalam hal ini. Bahayanya itu kalau orang tua mulai melihat, wah ini kelewatan batas nih. Padahal kita mesti mengarahkan dengan cara yang baik di dalam hal ini. Ya, bukan mengkritik mereka di dalam hal ini. Nah, kalau kita nggak tahu, ini kita padamkan rasa guilt itu muncul. Aduh, aku terlalu mengatur ya, aku terlalu ini ya, aku terlalu begitu ya. Akhirnya mereka mati keinginan untuk berinisiasi ini. Nah, kalau keinginan untuk berinisiasi ini mati, dapatkah dia menjadi seorang yang kreatif? Itu pertanyaannya. Inisiasinya nggak ada, bagaimana dia bisa kreatif? Otomatis kita akan membunuh daya kreativitas mereka juga. Karena mereka selalu disertai dengan rasa guilt, rasa bersalah. Karena itu di dalam usia 3-5 tahun ini kita penting banget melihat agar anak-anak ini diberi kesempatan untuk berinisiasi sebagai dan juga berkomunikasi serta melakukan sesuatu, berinteraksi, bersosialisasi. Jadi mereka dapat melakukan ini dengan aman di dalam hal ini karena hal ini akan menghasilkan purpose di dalam kehidupan mereka. Nah, pada tahap inilah anak akan mulai mengajukan banyak pertanyaan. Nggak usah heran, umur segini, anak akan banyak sekali mengajukan pertanyaan seiring dengan bertumbuhnya rasa haus akan pengetahuan. Nah, yang lalu saya katakan, kalau nggak tahu, katakan kepada anak tidak tahu, akan kita cari bersama-sama, libatkan anak. Daripada mengarang sesuatu
yang asal bunyi aja, asal sebut aja. Ini menanamkan sebuah pengalaman yang salah, informasi yang salah kepada anak itu. Yang lalu saya kirimkan videonya kepada kalian tentang seorang ayah, orang tua yang memberikan HP tanpa batas kepada anaknya, dan kemudian mereka bingung, anak ini nggak mau selesai-selesai bermain. Itu kesalahan pada orang tua. Karena orang tua memberikan, anak tidak memperoleh HP tanpa diberikan oleh orang tua. Anak pegang HP dan kemudian tidak ada boundaries, tidak ada batasan. Kemudian anak bermain semaunya. Dan kemudian orang tua tidak tahu bagaimana cara menghentikan ini. Anak pada waktu tidur diberi arang sehingga waktu bangun matanya hitam dan dikatakan akibat daripada bermain HP. Diberikan masukan yang salah kepada anak. Dan kemudian oke, kami bawa Anda ke dokter. Kami bawa kamu ke dokter. Dokter merupakan suatu figur yang menghakimi. Suatu figur punishment, menghukum. Jadi perkataan dokter yang diterapkan di sana memberikan punishment, efek punishment. Sehingga sekalipun anak itu nanti sakit dan memerlukan dokter, I will be punished atau I am punished. Ini repot ini. Diberi pengertian seperti di sana itu tuh. Orang tua salah di dalam hal ini. Tapi ditanamkan sesuatu seperti itu kepada anak-anak semakin rusak. Apa yang terjadi jika input salah, otomatis output salah. Nah, pada waktu output salah, orang tua pertama marah. Padahal mereka yang melakukan ini segala-galanya ini. Nah, jika orang tua memperlakukan pertanyaan anak sebagai hal yang sepele, diabaikan, disepelekan, dicuekkan, ya, merendahkan atau mempermalukan anak dari sisi perilaku mereka dalam hal bertanya, maka anak mungkin memiliki perasaan bersalah karena telah mengganggu kenyamanan orang tua mereka. Kamu ngerepotin orang tua aja. Bertanya melulu. Lihat si Anu tuh. Nggak seperti gitu diam-diam. Mungkin yang lain tuh berumur 2 tahun. Dia sudah berumur 5 tahun. Beda sekali. Yang satu masih dipangkup mamanya. Yang ini 5 tahun banyak bertanya. Dan kemudian dicela sedemikian rupa. Atau dipermalukan. Memang anak ini nggak tahu diri bertanya terus. Banyak itu di negara Asia. Nah, kita harus mengerti tentang hal ini. Bukankah ini sebuah keberuntungan jika Anda mengetahui ini pada saat ini sebelum memiliki anak? Sebagian besar orang berkata kepada saya, aduh, Dokter Lee, kalau saya tahu itu dulu waktu anak saya masih kecil, alangkah baiknya. Sekarang anak saya sudah remaja. Terlambat. Banyak hal-hal yang merusak yang mereka tidak tahu telah terjadi. Timbulnya perasaan bersalah yang terlalu banyak dapat membuat anak lambat untuk berinteraksi dengan orang lain dan dapat menghambat kreativitas mereka yang saya katakan tadi. Kalau inisiasi mereka dimatikan, bagaimana mereka dapat beraktivitas? Bagaimana mereka juga memiliki daya kreativitas? Tidak mungkin. Karena mereka tidak melihat purpose di dalam apa yang mereka lakukan. Orang yang dapat melihat purpose atau memiliki purpose, orang itu mampu berkreativitas. Pasti. Ini logik banget. Purpose-nya ada, otomatis kreativitasnya muncul di dalam hal ini. Nah, beberapa rasa bersalah tertentu, beberapa rasa bersalah tentu saja diperlukan. Tapi bukan setiap kali merasa guilt, bersalah. Tapi dari waktu ke waktu, perasaan bersalah ini diperlukan agar terjadi perubahan. Di dalam ini, dalam konteks itu saya berbicara. Ya. Jadi, perasaan bersalah ini dari waktu ke waktu tentu saja diperlukan. Jika tidak, anak itu tidak akan tahu bagaimana mengendalikan diri atau memiliki hati nurani yang baik. Mereka nggak tahu. Memiliki hati nurani yang baik itu dan menelaah ke dalam, itu disertai dengan perasaan bersalah, nih, perasaan menyesal ini tadi. Aduh, aku tidak memberi kesempatan kepada temanku tadi datang jauh-jauh ke sini. Kok aku sendiri yang mendominasi permainan ini, nggak memberi kesempatan, dia perasaan bersalah. Dan kemudian dia datang kepada orang tuanya. Daddy, Mami, tadi aku merasa nggak enak banget Johnny datang main sini jauh-jauh dianterin sama Mami. Tapi aku mendominasi permainan ini.
Orang tua yang baik, oh, apa yang kamu rasakan pada saat ini? Apa yang terlintas dalam benak pikiran kamu pada saat ini? Perasaan bersalah ya? Seperti apa? Bagaimana menurut kamu? Mau nggak kira-kira kamu telepon Joni, katakan, sorry Joni, aku telah melakukan kesalahan ini. Kita menyokong, mensupport perasaannya itu lebih lanjut lagi untuk meminta maaf. Daripada berbanding, saya katakan, ya dasar kamu nggak tahu diri sih. Ini padahal sudah selesai. Anak ini dalam keadaan menyesal nih. Anak ini sedang dalam keadaan proses grieving, menyesal. Ya dasar lu nggak tahu diri, memang. Nah, saya pernah dengar lagi nih di taman. Memang kamu seperti mami kamu, memang bodoh sih. Nggak punya perasaan kamu. Ditambah hal-hal yang seperti demikian. Dasar anak laki, kamu memang nggak ada aturan seperti papanya nih. Apa yang terjadi dengan anak tersebut? Otomatis purpose di dalam hal ini hilang. Guilt tadi itu tuh apaan ini ya? Guilt-nya tadi bukan guilt dalam mendorong dia untuk bertobat, tapi guilt-nya menjadi guilt yang aku orang yang luar biasa bodohnya. Yang tidak memiliki perasaan dan sensitivitas. Berubah guilt-nya sekarang menjadi tuduhan yang tidak dapat diubah. Menghakimi diri karena dihakimi oleh orang lain. Memang aku sudah tidak mungkin. Nah, sulit bagi anak ini untuk mengalami purpose di dalam kehidupannya. Apa itu purpose? Aku tidak tahu, serba salah. Ini salah, itu salah, semua salah. Di dalam anak itu berkembang tanpa purpose. Sehingga kalau purpose ini nggak ada, kita mau tanya visi misi pun sulitnya setengah mati. Nggak mengerti apa itu visi misi. Karena nggak tahu purpose. Tanya purpose apa? Nggak tahu. Tanya. Kalau orang nggak tahu purpose, gimana bercerita tentang visi dan misi? Nggak tahu mereka. Nggak ngerti mereka. Arahnya ke kiri, kanan, utara, selatan, barat, timur, tengah. Nah, ini yang berbahaya. Muncul yang seperti ini tanpa arahan dan membimbing orang. Sulit. Dari waktu ke waktu saya bertemu dengan orang-orang seperti ini. Jadi harus dibimbing, harus dimulai lagi dari awal, diberikan petunjuk, takes time. Bisa nggak? Bisa. Selama orang itu berkeinginan. Ingat ya, saya katakan yang lalu, masih ingat? 3 step untuk membuat perubahan. 1 step yang pertama itu harus datang daripada keinginan hati untuk berubah. Yang kedua harus ada disiplin disertai dengan yang konsisten dan persisten. Dan yang ketiga harus ada komitmen untuk membuat perubahan itu terjadi. Bukan hanya sesekali loh, konstan itu dilakukan. Nah, jadi kalau disupport dia akan memiliki hati nurani yang baiknya ya, salah tadi ya. Bagaimana menurut kamu? Kira-kira Joni kurang happy tadi ya? Iya, dia sempat ngurung tadi. Tapi aku sih kurang sensitif deh. Enggak apa-apa, kamu bisa telepon Joni. Nih, yuk, duduk dekat-dekat mami di sini. Duduk dekat dede di sini. Kita telepon yuk, Joni yuk. Ayo, kamu telepon bilang apa yang kamu ungkapkan, apa yang kamu rasakan, kamu ceritakan pada kami tadi. Ini kita support anak ini. Nah, dia melihat purpose-nya di dalam bermain ini. Oh, kalau aku salah, aku bisa memperbaiki dan mengatakan maaf, dan sebagainya nih. Purpose itu tidak hilang. Anak ini disupport. Anak itu memiliki daya kreativitas yang kita tunjang. Oh ya, kalau aku ini bisa ada jalan lain kok, bukan kartu mati kok. Nanggap ya sampai di sana. Ini penting. Nah, keseimbangan yang sehat. Saya ulang. Keseimbangan yang sehat antara inisiatif dan rasa bersalah, guilt, adalah penting. Saya ulang ya. Keseimbangan, harus ada balance-nya. Balance yang sehat atau keseimbangan yang sehat antara inisiatif dan rasa bersalah, guilt, itu penting. Aku sudah bersalah tadi. Aku akan berinisiatif menelpon Joni. Aku akan meminta maaf kepada Joni. Aku akan cerita kepada papa dan mama. Aku menyesali apa yang kau kerjakan. Dia berinisiatif di dalamnya. Ya, purpose nggak hilang. Coba kita matikan ini, purpose hilang. Keberhasilan dalam tahap ini akan mengarah pada kebajikan tujuan.
Tujuannya ada, meminta maaf agar dapat bersahabat kembali. Persahabatan tidak hilang di dalam ini. Ini virtue of purpose. Dapat lihat ya. Keberhasilan karena ditunjang, disupport oleh orang tua. Dalam tahap ini, ayo telepon Joni, minta maaf kepada Joni, kamu sesalin ini, gitu ya. Berdamai kembali dengan Joni. Ya. Jadi keberhasilan dalam hal ini, dalam tahap ini akan mengarah pada kebajikan tujuan. Ini yang disebut sebagai virtue of purpose. Sedangkan kegagalan menghasilkan rasa bersalah. Anak itu hidup dalam guilt terus-menerus. Hidup dalam perasaan bersalah. Nah, karena purpose tidak timbul, otomatis anak itu tidak memiliki inisiatif. Tidak berinisiasi. Otomatis tidak ada daya kreativitasnya di dalam ini. Karena tidak ada purpose di dalam hal ini. Sampai sana jelas? Oke. Bagaimana anak mengembangkan inisiatif? Jadi kita bicara sekarang bagaimana caranya anak mengembangkan inisiatif. Anak-anak perlu mulai memegang kontrol dan kekuasaan atas lingkungan dengan mengambil inisiatif dengan merencanakan kegiatan, menyelesaikan tugas, dan menghadapi tantangan. Mesti angkat bangku. Sendiri berat, ayo panggil temannya. Mungkin yang lebih besar. Mereka lebih cenderung memanggil laki dengan yang laki. Mereka tahu secara otomatis untuk tidak melibatkan wanita mengangkat yang berat-berat. Ya. Selama tahap ini, penting bagi pengasuh, orang tua, untuk mendorong anak untuk mengeksplorasikan pikiran mereka dan membantu anak membuat pilihan yang tepat. Ya, inisiatif harus didorong, ditunjukkan, diarahkan tanpa didikte untuk membuat pilihan yang tepat. Dulu dengan anak saya masih ingat, musim dingin banget. Dia mau pakai baju musim panas. Saya gendong keluar, rasakan, kita membantu. Oke, dia rasakan udara dingin. Apakah cocok pakaian tipis untuk ini? Mana pakaian tebal? Jadi kita menunjukkan kepada dia mengambil inisiatif. Oke, kalau ini dingin, aku harus pakai pakaian musim dingin. Dalam hal ini. Nah, pengasuh yang mengecilkan hati atau meremehkan anak dapat menyebabkan anak-anak merasa malu pada diri mereka sendiri dan menjadi terlalu bergantung pada bantuan orang lain. Kenapa? Karena purpose-nya ini tadi nggak ada, nggak bisa berinteraksi, tidak bisa bersosialisasi, mereka menjadi codependent. Jangan-jangan nanti kalau aku melakukan ini, aku akan dilecehkan lagi, dipermalukan lagi, dipersalahkan lagi, dikritik lagi. Melihat dari sisi itu terus, aku salah. Di dalam hal ini. Tahap ini terkadang membuat frustrasi orang tua dan pengasuh karena anak-anak mulai lebih memegang kendali untuk mengontrol hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka. Orang tua frustrasi, padahal nggak perlu frustrasi. Ini cuma berlangsung 3-5 tahun. Saat ini terbentuk, mereka berpindah lagi nanti kepada industry and inferiority yang akan menghasilkan kompetensi antara 5 dan 12 tahun. Itu akan muncul nanti. Antara 3-5 tahun memang tahapnya itu seperti itu dan harus dilalui. Harus lulus. Gitu ya. Pengontrolan dalam hal memutuskan segala sesuatu yang ingin mereka putuskan dapat berkisar mulai dari teman yang mereka ajak bermain. Minggu ini aku mau ajak Joni main. Oke. Minggu depan Mami, ya minggu lalu aku kan sudah ajak Joni main. Minggu ini aku hanya mau ngajak Robert lagi, Albert. Kami bertiga kali ini. Kali ini mau main sepeda-sepedaan Mami. Minta tolong orang tua mereka. Bawain tuh. Dad, anterin aku dong ke sana. Anak itu secara otomatis tahu. Kalau minta diantarin, dia cari bapaknya. Kalau minta ngomong kepada ibu yang lain, minta anterin sepeda, disuruh maminya. Mereka secara otomatis tahu ini peran serta di dalam keluarga itu. Menurut kita aneh, tapi itu yang dikerjakan. Tapi bagaimana kalau terjadi perpecahan, percecokan, ketidakharmonisan di dalam rumah tangga? Anak lebih cenderung beralih kepada seorang yang lebih lembut. Seperti itu. Oke? Saya ulang ya, di dalam hal ini. Pengontrolan dalam hal memutuskan segala sesuatu yang ingin mereka putuskan dapat berkisar mulai dari teman yang mereka ajak bermain, aktivitas yang mereka lakukan,
main sepeda misalnya, main soccer, dan cara mereka menyelesaikan tugas yang berbeda-beda. Nah, misalnya yang satu jadi kiper, yang satu jadi penyerang dalam main sepak bola dan sebagainya ini. Ya, mereka mulai mengatur. Orang tua dan orang dewasa lainnya mungkin ingin sekali membimbing anak-anak dalam hal memilih teman dengan siapa mereka beraktivitas, melakukan kegiatan, atau membuat pilihan tertentu. Tetapi anak-anak mungkin menolak dan bersikeras untuk membuat pilihan mereka sendiri. Ingat yang lalu saya berbicara, kalau kita mengatakan, how was your day at school? Bagaimana di sekolah hari ini? Itu sudah pertanyaan standar yang sudah basi hari-hari ini. Kita bertanya misalnya, who did you play with today? Kalau sepanjang minggu itu dia cuma bermain dengan Leah, dia bermain dengan Rachel, atau dia bermain dengan Robert atau dengan Johnny. So it seems that the two of them are really your best friend though, no? I wonder if you will expand your social group. For example, maybe next week, you will get involved playing with somebody else rather than with Albert and Robert only. What do you say? Nah, kita mesti menghormati cara mereka berpikir dan apa yang mereka sampaikan kepada kita di dalam ini. Karena mereka yang bersahabat, mereka yang ada di lapangan di dalam hal ini. Kita dengarkan mereka di dalam ini. Bukan untuk didiamkan, tapi ditanyakan pendapat mereka dan kenapa mereka berpendapat seperti itu di dalam hal ini. Meskipun hal ini kadang-kadang dapat menimbulkan konflik dengan keinginan orang tua, namun teramat-amat penting bagi orang tua untuk tetap memberi anak-anak kesempatan untuk membuat pilihan seperti yang mereka inginkan di dalam hal ini. Mereka yang bermain kok, mereka tahu bagaimana yang satu di sekolah itu pada hari itu. Mungkin yang satu sedang moody, nggak enak diajak bermain, dan sebagainya. Kenapa kita mesti over-controlling, mengontrol sedemikian rupa? It is not about us parents, it is about the kids. Dalam hal ini. Pada saat yang sama, juga penting bagi orang tua untuk terus menegakkan batasan yang aman dan mendorong anak-anak mereka untuk membuat pilihan yang baik melalui penggunaan model dan reinforcement untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak mereka. Kita mesti reinforce sesuatu yang baik itu. Ya. Mendorong mereka. Penguatan bagi mereka. Ya, seperti itu. Reinforcement. Pada umumnya, setiap penghargaan yang diberikan akan memberikan dampak dan pengaruh positif terhadap kehidupan manusia. Nggak ada manusia yang tidak ingin diberikan penghargaan, diberikan reward di dalam hal ini. Ya, hal ini disebabkan karena penghargaan merupakan motor pendorong bagi orang yang menerima penghargaan untuk memperbaiki tingkah lakunya serta mendorongnya untuk meningkatkan usahanya di dalam hal ini. Di reward dia di dalam hal ini. Semua orang pengen kok. Nah, reward ini merupakan driving force, tenaga penggerak untuk membuat orang maju lebih lagi. Apalagi anak-anak di dalam hal ini. Kalau dipuji di depan orang banyak. Allah Bapaknya memuji di depan orang banyak kok. This is my beloved son in whom I'm well pleased. Inilah anak yang kukasih yang kepadanya aku berkenan. Selesai baptisan di Sungai Yordan, itu didengar oleh berapa banyak orang waktu itu. Ya. Hal ini pula yang akan menjadi pendorong bagi seseorang untuk memberikan yang terbaik yang ada padanya sehingga ia dapat berkembang menjadi yang terbaik dan mendapatkan penghargaan dan pujian lagi. Sudah barang tentu dalam batas-batas yang wajar di dalam hal ini. Ini penting banget di dalam hal ini. Jangan sampai achievement akibat usaha yang besar ini terjadi, usahanya besar, achievementnya juga baik, dan kemudian dimatikan. Ini repot banget ini. Para olahragawan
mempersiapkan diri mereka sebaik-baiknya agar mereka dapat memenangkan pertandingan. Semuanya ini mereka lakukan demi penghargaan yang ingin mereka raih. Mereka dapat trofi. Mereka dapat piala. Sementara ada orang mengatakan, repot-repot amat. Tulis aja nama lu sendiri di sana, beli pialanya. Nah, pikiran-pikiran seperti itu. Beda ya. Alkitab dalam 1 Korintus, catatkan, Alkitab dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25 sampai dengan ayat 27 juga berbicara tentang pertandingan. Oke? Dia berbicara juga tentang pertandingan. Tiap-tiap orang, saya bacakan ya, 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi, kata Rasul Paulus. Sambung ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. I'm not running without purpose. Aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang ditolak. Jangan aku yang ditolak, jangan. Setiap dari kita berada pada posisi di mana kita berada pada hari ini melalui proses pembelajaran, dan dalam proses pembelajaran ini penghargaan memiliki arti yang sangat penting. Karena penghargaan akan memicu seseorang untuk memberikan yang terbaik dari apa yang ada padanya. Kita semua yang ada pada hari ini berada pada posisi hari ini berdasarkan pembelajaran, sebuah proses. Karena kita pun melalui suka duka, penghargaan, dicaci maki dan semuanya ini. Nah, penghargaan bukan selalu harus berbentuk materi. Bukan. Tapi dapat juga dalam berbentuk kata-kata positif yang bersifat membangun. Senyuman atau anggukan, memberikan acungan jempol. Ya. Dan dapat juga berupa sentuhan, misalnya menepuk-nepuk pundak seseorang atas keberhasilannya. I'm so proud of you. Oke? Contoh, pada saat orang tua atau guru mengajukan pertanyaan dan anak atau peserta didik dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan tepat, maka orang tua atau guru sebaiknya dengan segera, tanpa menunda-nunda, memberikan penghargaan dalam bentuk kata-kata positif. Dia dalam hal ini. Setelah Yesus bertanya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Wah, salah satu nabi lah yang berkata. Lantas Yesus bertanya secara pribadi, menurut kalian, aku ini siapa? Petrus yang menjawab, you are the Messiah, the Son of God. Engkaulah Mesias, anak Allah. Berbahagialah engkau Simon bin Yona. Karena bukan manusia yang mewahyukan itu kepadamu, tapi Bapakku di surga. Yesus mengakui di teman-temannya itu loh. You said it right. Engkau mengatakan benar di dalam hal ini. Jadi memberikan kata-kata positif. Penting banget. Jangan ditunda ya. Basi nanti. Tapi kalau mau menegur, di belakang orang. Pada saat yang tepat. Kita arahkan. Jika prestasi ini terjadi di sekolah, maka penghargaan yang diberikan guru hendaknya terdengar oleh para peserta didik lainnya, oleh para murid lainnya. Kalau perlu orang tua sekalian dengar. Penghargaan yang diberikan orang tua atau guru dalam proses pembelajaran ini disebut pemberian penguatan, mengukuhkan anak ini, reinforcement. Menginginkan anak itu mengulang keberhasilannya lagi di dalam hal ini. Setiap orang tua hendaknya diberi pengertian bahwa bermain
dan imajinasi mengambil peran penting pada tahap ini. Pada tahap 3-5 tahun. Mereka berimajinasi. Ingat tadi saya katakan, oke banget. Anak-anak memiliki rasa inisiatif yang diperkuat pada saat diberi kebebasan dan dorongan untuk bermain. Anak-anak belajar pada saat mereka bermain. Main aja. Ya, ada batasannya memang, tapi mereka belajar pada saat itu. Ketika upaya untuk terlibat dalam permainan fisik dan imajinatif dihambat oleh pengasuh, orang tua misalnya, anak-anak mulai merasa bahwa upaya yang mereka lakukan sendiri adalah sumber rasa malu bagi orang tua. Mereka mulai menarik diri. Di dalam hal ini. Jadi dalam summary saya tentang inisiatif versus guilt ini adalah, tahap ini terjadi selama tahun-tahun prasekolah antara umur 3-5 tahun, bukan? Antara usia 3 tahun sampai 5 tahun ya, usia prasekolah. Anak mulai belajar untuk mengakses kontrol dan kuasa atas lingkungan mereka dengan merencanakan kegiatan, menyelesaikan tugas, dan menghadapi tantangan. Sukses pada tahap ini akan mengarah pada kebajikan tujuan, virtue of purpose. Jika inisiatif, dengarkan saya baik-baik, jika inisiatif yang ditunjukkan oleh anak ditolak atau diabaikan, baik melalui kritik atau kontrol, anak-anak akan mengembangkan rasa bersalah. Guilt. Bukan guilt dalam arti mereka mengenal kesalahan ini dan ingin memperbaikinya. Tapi guilt, rasa bersalah, lebih tepat bahasa Indonesia, tertuduh di dalam hal ini. Nah, setengah jam lebih sedikit berlalu, saya buka floor bagi yang ingin bertanya. Silakan. Dari saya nggak ada, Pastor. Makasih. Oke. Belum, Pastor. Oke. Apakah anak-anak yang controlling, kan suka ditemuin tuh pada orang dewasa yang sangat controlling gitu ya, Pastor ya? Over Ingin controlling menguasai, maksudnya. over controlling, dia ingin menguasai orang lain. Apakah itu karena kegagalan dari orang tua tidak memberi batasan bagaimana untuk berinteraksi sosial gitu? Disebabkan di tahap ini ya, Pastor ya? Kalau anak-anak itu tersebut pada usia begini tidak diarahkan kepada mereka, dia berinisiatif. Tapi kalau mereka semua bermain dalam usia yang sama antara 3-5 tahun ini, kan harus diarahkan. Mereka juga boleh berganti-gantian. Bukan hanya Albert semata-mata yang boleh setiap kali berinisiatif. Yang lain juga harus diberi kesempatan untuk berinisiatif, toh, di dalam hal ini. Tapi kalau seorang anak itu muncul dengan tabiatnya, hanya boleh aku, karena ini rumahku. Kamu nggak boleh. Di dalam mana? Dan itu dibenarkan oleh orang tua. Mereka, segala perbuatan mereka sekalipun salah, benar di mata orang tua, karena itu benar di mata mereka. Nah, ini salah. Di dalam hal ini. Itu pengajaran-pengajaran seperti misalnya anak nabrak kaki meja, yang salah meja. Kok bisa yang salah meja? Nggak bisa di dalam hal ini. Jadi kita penting banget mengetahui apa yang kita arahkan kepada mereka tersebut. Jangan sampai ini muncul, mereka cuma mau mereka aja yang menentukan. Mereka aja yang menentukan jenis mainannya, bagaimana cara bermainnya. Mereka in control. Akibatnya lama-lama over control. I want you to play that. You are not coming to this play on Thursday. Nggak bisa begitu. Di dalam hal ini. Jadi kita mesti memberikan kesempatan dalam berinteraksi, dalam bersosialisasi, berinisiasi, dan sebagainya ini. Barulah jika ini jadi balance-nya itu tercipta, anak ini muncul dengan purpose di dalam kehidupannya. Purpose-nya apa sih Albert datang kemari? Enak loh main dengan Albert, apalagi dengan Robert. Setiap manusia itu penting, lalu saya katakan. Masalahnya adalah kita harus berusaha mengetahui di mana letak pentingnya. Albert ini enak loh diajak mainnya. Dia luas sekali, nggak cepat marah anaknya. Jenaka banyak. Robert beda lagi katanya. Robert ini kalau kita lagi bercerita tentang ide-ide, dia bisa menyokong. Masing-masing punya tugas masing-masing di dalam hal ini. Tidak jarang kita melihat 3 sejoli karena mereka akur banget satu dengan lainnya, saling mengisi kekurangan dan bersahabat sampai dewasa.
tidak jarang kita lihat. Karena mereka tidak akan mau mengambil bagian, mereka saling memperhatikan di dalam. Itu pendidikan dari kecil. Terjawab? Iya, terjawab. Terus, Oke. Pastor, ada beberapa orang dewasa yang aku temuin gitu, kayak dia nggak bisa punya inisiatif sama sekali gitu. Nah, apakah itu kan pasti disebabkan oleh kegagalan di tahap ini ya, Pastor, karena sering dibikin guilt sama orang tua. Apakah kegagalan yang sudah terjadi itu, misalnya pada usia dewasa ya, pada usia udah mature gitu, 20-30 tahun, apakah dia bisa diperbaiki ya untuk lebih punya inisiatif? Gimana cara untuk membangkitkan rasa inisiatif dia membantu orang lain atau melakukan sesuatu gitu? Oke. Saya mengundang untuk masuk ke dalam YouTube channel saya, belajar tentang inner child di dalam hal ini. Sehingga kita mengenali inner child itu dan berbicara dengan inner child dan segala rasa guilt yang ada di dalam itu sendiri. Biasanya jika orang dewasa itu tidak memiliki rasa inisiatif di dalam ini, apalagi berkreatif, di dalam ini tidak tahu caranya, nah biasanya orang-orang seperti ini mengalami masalah-masalah dalam pertumbuhan seperti ini. Di dalam hal ini. Jadi kita akan memberikan koreksi kembali pada tahap di mana gangguan tersebut terjadi pada waktu 3-5 tahun melalui training daripada inner child ini sendiri di dalam hal ini, ya. Dan kita juga dapat mengarahkan kepada anak-anak tersebut waktu berdialog dengan orang yang sudah dewasa ini, tapi berdialog dengan anak kecil yang ada di dalam diri orang dewasa ini, yang di mana mereka kita berdialog, apa yang terjadi? What is it that can you recall? Kalau di bawah 3 tahun kadang-kadang masih sama-sama, mereka 4 tahun mereka pasti ingat di dalam apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Ya, satu hari, ingat dulu saya cerita waktu saya umur 6 tahun dipermalukan karena pakaian bolong, tas bolong. Tapi ibu yang baik dapat menangani masalah ini dengan baik dan membawa keberuntungan positif di dalam kehidupan saya. Ya, ini penting. Jadi konseling itu memungkinkan karena kalau dapat seorang konselor yang berpengalaman, dia akan dapat mengerti, masuk ke dalam kehidupan orang dewasa yang tertinggal pada usia antara 3-5 tahun ini, masuk ke dalam itu, membongkar, memeriksa, bisa lakukan talk therapy di dalam hal ini. Freudian type of therapy. Bisa dilakukan itu. Jadi anak itu akan membongkar dan kita bisa kombinasikan lagi juga dengan cognitive behavioral therapy. Kita ubah tinggal lakunya setelah itu. Ya, seperti itu. Terjawab kira-kira ya? Bukan kartu mati, selalu ada jalan keluar. Oke, masih pertanyaan? Kalau enggak, Saya Pastor, ya, ya. mau tanya Pastor, ini kan tadi ada dalam tahap ini kan inisiatif, kemudian mulai interaksi dan sosialisasi ya, yang nantinya akan menimbulkan purpose. Nah, untuk masalah interaksi sendiri, kalau misalnya ada larangan nih dari orang tua, batasan orang tua untuk anak-anak di usia ini berinteraksi dengan orang-orang di luar, misalnya teman-teman di lingkungan sekitar, atau misalnya mungkin tinggalnya di apartemen yang nggak bisa ke kanan ke kiri gitu. Apakah nanti akan terganggu dalam tahap ini anak lebih ke arah dikungkung kayak di rumah? Terus apakah ada masalah nggak ya, Pastor, dalam tahap ini? Sebentar ya, ini saya punya gangguan pada Zoom saya ini. Sign out. You have been signed out because you are currently signed in on another device. Now, I don't do this. Okay. Kita dapat membuat sebuah balancing di sini. Kalau mereka tinggal di apartemen dan bisa mengganggu tetangga-tetangga yang lain, di sini di Amerika ada yang disebut sebagai play date. Play date. Itu anak yang seusia, orang tua masing-masing mempunyai nomor telepon. Udara bagus, Sabtu yang lalu kita ketemuan yuk, biar si Joni sama si Albert dan yang lain ini berapa keluarga bisa bermain yuk. Kita pergi ke park sana ya. Dan kemudian kita piknik yuk, kita bawa makanan. Kita potluck. Kamu bawa apa, aku bawa apa di sana. Itu balance di dalam hal ini. Sekalipun tidak bisa bermain
Di dalam apartemen yang kecil begitu nggak bisa loncat-loncat karena mengganggu orang yang berada di bawah. Kalau kebetulan dia di lantai yang lebih tinggi, tetangga bisa marah. Bisa bermain di kebun. Atau kalau apartemennya itu ada pekarangannya, tidak ada larangan, ada kebunnya yang baik, dan tetangga-tetangga anak-anak bisa berkumpul di sana. Diobservasi oleh orang tua, anak-anak bermain-main. Di dalamnya. Ada saja kemungkinannya di dalam hal ini. Ya, ada orang tua mengumpulkan anak-anak di dalam rumahnya. Mereka mempunyai seperangkap permainan, termasuk ada home theater. Anak-anak itu daripada ke bioskop, main di rumah si Anu. Dan sudah barang tentu si pemilik rumah memberikan aturan-aturan. Main boleh, pintu harus terbuka, nggak boleh tutup pintu. Setelah bermain tolong dibersihkan. Di dalam hal ini. Orang tua yang lain juga harus ikut hadir. Karena untuk membantu sehingga tidak ada tuduhan anakku dicelakakan. Ini baik di dalam hal ini. Ya? Nangkap maksud saya ya? Oke, Pastor. Oke, terjawab ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan maju, bergerak lebih jauh lagi. Masih ada pertanyaan? Ya ada, Pastor. Oke, baik. Kita melaju. Kita akan berbicara sekarang bagaimana menjadi ayah dimulai dengan benih. Orang yang menikah selalu mempunyai kesempatan untuk menjadi orang tua, menjadi ayah dan ibu. Kadang-kadang tidak terjadi karena satu dan lain hal. Berhubungan dengan kesehatan dan sebagainya. Tapi di zaman modern ini macam-macam bisa dilakukan. Atau mereka bahkan mengadopsi di dalam hal ini. Nah, lebih dari benih yang diberikan oleh seorang pria, DNA yang terdapat dalam benih ayah memegang peranan penting. DNA yang terdapat dalam benih ayah memegang peranan penting. Mungkin tidak ada efek ayah yang lebih besar dan lebih universal daripada informasi genetik. Ada ayah karena mengidap penyakit yang terkandung dalam genetiknya akan meneruskan penyakit ini kepada anak-anaknya. Diabetes misalnya, penyakit gula, penyakit jantung koroner, kanker, penyakit-penyakit autoimun, Hashimoto misalnya, atau grave disease, penyakit pada tiroid, ya, rheumatoid arthritis, hal-hal yang seperti demikian banyak aja bisa diturunkan di dalam hal ini, ya. Jadi ada ayah yang karena mengidap penyakit yang terkandung dalam genetiknya akan menurunkan penyakit ini kepada anak-anak mereka. Salah satu cara untuk mengurangi kemungkinan menularkan penyakit yang paling melemahkan adalah mencari konseling genetik sebelum hamil, sebelum menikah. Terutama jika calon ayah adalah anggota kelompok berisiko tinggi. Di sini aman-aman aja orang melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Ya, bisa memeriksakan genetika itu. Kita berasal dari keluarga apa? Ada apa di dalam genetik kita itu bisa diperiksakan dengan membayar sejumlah uang tertentu. You and Me 23 atau apa gitulah programnya itu. Ada yang melakukan itu sekitar $150 bisa diperiksakan genetiknya. Namun epigenetik, studi tentang perubahan ekspresi DNA yang disebabkan oleh pilihan gaya hidup, lingkungan, dan faktor lainnya, mungkin merupakan informasi paling penting untuk dilihat ketika mempelajari apa pengaruh orang tua terhadap anak-anak mereka. Dia seorang alkoholik,
Seorang pemabuk muncul ketika dia sudah berusia dan kemudian menikah. Dia seorang pecandu berat alkohol atau drug. Di dalam hal ini terjadi kerusakan pada genetik yang diturunkan kepada anak-anak. Kan repot ini. Meskipun kita cenderung menyalahkan ibu karena merusak informasi genetik dalam telur mereka dengan obat-obatan dan alkohol, namun tidak dapat disangkal bahwa sifat buruk seorang ayah dapat mempengaruhi sperma mereka. Sifat buruk ayah. Oke, apapun sifat buruk itu. Kita sekarang tahu bahwa keputusan yang dibuat pria sebelum pembuahan dapat berdampak seumur hidup pada anak-anak mereka. Ya, keputusan buruk yang diambil pria sebelum pembuahan dapat berdampak seumur hidup pada keturunan mereka. Para pria yang mendengarkan pengajaran ini, hati-hati. Jangan sampai karena keegoisan Anda melakukan hal yang tidak baik di dalam kehidupanmu, itu diturunkan kepada generasi yang berikutnya. Studi menunjukkan bahwa pria yang pesta minum keras sebelum konsepsi lebih mungkin untuk memiliki anak dengan penyakit jantung bawaan dan yang menyalahgunakan alkohol abuse. Pernah di dalam sebuah penyelidikan, kembar satu telur, anak tersebut pada waktu bayi dipisahkan, satu di kontinen di benua A, satu lagi di benua B. Dijauhkan dan kemudian dilacak dari jauh, dilihat. Padahal orang tua papanya adalah seorang pemabuk. Dan pada waktu bertumbuh di dua kontinen yang berbeda, anak-anak tersebut menunjukkan kecenderungan ke arah sana. Jadi mereka tahu, genetik memegang peranan penting di dalam ini. Pilihan makanan yang buruk pada pria dapat menyebabkan hasil kehamilan yang negatif. Sulit hamil. Setidaknya satu penelitian menunjukkan bahwa pria yang stres sebelum pembuahan dapat mempengaruhi keturunan mereka, di mana keturunan mereka cenderung mendapatkan gula darah yang tinggi. Karena itu sering para dokter mengatakan, tolong dong, relax, Bapak, Ibu, santai. Ya. Kita tahu nutrisi, hormonal, dan psikologis yang diberikan oleh ibu dapat secara permanen mengubah struktur organ, respons seluler, dan ekspresi gen pada keturunannya. Joanne Kitlinska dari Universitas Georgetown melakukan studi tentang hal ini pada tahun 2016, 7 tahun yang lalu. Mengatakan dalam sebuah pernyataannya, tetapi rupa-rupanya hal yang sama juga ditemukan pada ayah, yaitu gaya hidupnya dan berapa usianya dapat tercermin dalam molekul yang mengontrol fungsi genetika. Dulu orang menyangka cuma ibu, makin tua ibu, makin sulit hamil, benar sampai sekarang demikian, dan makin besar kemungkinan mendapatkan Down syndrome di dalam hal ini. Tapi tidak terlepas dari itu, ayah pun memberikan kontribusi pada hari-hari ini, pada waktu orang lebih banyak mempelajari tentang ilmu genetika. Ayah yang baik dan ayah yang terlibat dalam kehidupan anak harus kita pelajari ini. Tadi kita sudah tahu pembagian-pembagian purpose dan sebagainya ini. Sebelum kita menyelami bagaimana ayah yang terlibat membantu anak-anak mereka bertumbuh dan bagaimana ayah yang tidak terlibat membahayakan mereka. Nah, penting untuk menyoroti seperti apa ayah yang hadir dan terlibat secara aktif dalam kehidupan anak-anak mereka. Kehadiran ayah dalam kehidupan anak-anak mereka akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan anak. Ayah yang tinggal bersama-sama anak-anak mereka dan meluangkan waktu
untuk bermain, waktu untuk menghadiri acara-acara penting yang lebih mungkin memiliki dampak positif dalam kehidupan anak-anak mereka daripada ayah yang tidak hadir. Oh, hari ini ada balai, hadir. Jocelyn misalnya, hari ini ada balai, hadir. Jason ada permainan sepak bola, hadir. Jadi kita ikut melihat apa yang terjadi dengan anak-anak kita tersebut di dalam hal ini. Nah, untuk ayah yang tinggal terpisah dari anak-anak mereka dan terbatas dalam perjumpaan mereka dengan anak-anak mereka akan mempengaruhi pertumbuhan kejiwaan anak-anak mereka. Nah, menulis surat, nih cara yang lain ya, menulis surat, texting sekarang bisa ya, menelpon, bahkan jika ayah sekalipun tidak berada di kota di mana anak berada, namun mengetahui ayah mereka peduli dan ingin terlibat sejauh yang mereka bisa lakukan, sangat penting bagi pertumbuhan kejiwaan anak. Menurut Mercy Carlson, seorang sosiolog di University of Wisconsin, Madison, di Upper Midwest di sini. Sekarang, kalau bawa iPad, saat anak sedang berolahraga, misalnya ayah berada di luar kota, kerja, hari Minggu, bisa dilakukan video call. Ibu menyoroti anak yang sedang bermain, ayah ikut melihat dan merekam. Dan kemudian ikut berbicara kepada anak. Tadi papa nonton loh, melalui video call yang mami tayangkan. Lihat tadi. Hebat loh kamu tadi. Bisa cerita nggak? Papa kurang jelas tadi lihat waktu kamu berusaha memasukkan gol. Apa yang terjadi tadi? Terhalang bagaimana? Coba ceritakan. Ayah menunjukkan keinginannya untuk ikut terlibat di dalam kegiatan anak. Ini sangat membantu pertumbuhan kejiwaan anak tersebut. Di dalam hal ini. Mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak sangat penting. Termasuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Jangan sampai anak dibebani oleh pikiran orang tua. Kamu nggak ngerti ya, cari duit itu susah banget. Cari ini, itu. Dibicarakan dengan anak. Anak punya masalahnya sendiri. Jangan sampai masalah kamu dilemparkan kepada anak. Mereka belum orang tua dan mereka bukan konselor kamu. Fair ya? Perlu diulang nggak? Perlu diulang nggak pernyataan ini? Ya, seperti itu ya. Jadi ini harus diingat baik-baik. Ya. Sangat penting untuk hadir dalam kehidupan anak. Namun di pihak lain terlibat secara langsung dalam kehidupan anak dengan berkomunikasi, dengan ikut aktif bermain bersama, ikut berolahraga bersama secara teratur. Berenangkah? Main badminton kah? Sepak bola kah? Ya anak perempuan nggak boleh main sepak bola. Siapa bilang? Saya main sepak bola dengan anak perempuan saya. Sudah berapa banyak tuh bola meletus tuh kena duri. Beli lagi, main lagi, tendang lagi. Kalau main badminton, saya bersama anak saya bilang, main yuk, main apa? Badminton. Main. Ya kan? Dikasihkan sekolah berenang, karena saya nggak bisa berenang. Bisa ngapung dikit aja, udah bagus lah. Berolahraga bersama secara teratur, loncat tali kah, apa aja, akan memberikan dampak yang lebih besar daripada hanya sekedar hadir dalam kehidupan mereka. Istilahnya daftar absensi. Gideon hadir, Amanda hadir. Ya bukan gitu. Aktif. Di dalam hal ini ikut bermain dengan anak-anak ini. Nah, dengarkan ini baik-baik ya. Sedikit lagi. Kuantitas sangat penting. Ya. Bentar ya. Kok hilang sebenarnya kalimat. Oke. Saya ulang ya. Kuantitas interaksi tidak benar-benar
bermanfaat bagi anak-anak. Tetapi jika ayah memiliki pola asuh yang lebih besar, lebih berkualitas, dan terlibat secara langsung dalam kehidupan anak-anak mereka, maka hal ini akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa dan raga anak-anak, kata Mercy Carlson tadi, seorang sosiolog ini. Kehangatan juga merupakan faktor kunci. Ayah yang menghabiskan banyak waktu dengan anak-anak mereka, tetapi meremehkan dan bahkan menghina serta menyakiti hati mereka akan berdampak negatif. Ingat, ayat Alkitab mengatakan, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hati mereka. Mempermalukan mereka, melecehkan mereka, merendahkan mereka, mengabaikan mereka. Ayah yang tidak memiliki kualitas dalam mendidik anak-anak mereka akan menghasilkan anak-anak dengan perilaku dingin. Dia berlaku dingin, anaknya akan berlaku dingin. Kata Daniel Del Perrior, seorang psikolog perkembangan, a developmental psychologist di Universitas di Utah di sini. Menghina dan merendahkan anak-anak atau terlibat dalam perilaku bermasalah akan sangat merugikan bagi pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan anak-anak. Sekalipun sebagai ayah akan sangat merugikan bagi pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan anak-anak. Sekalipun sebagai ayah mereka hadir dalam kehidupan anak-anak tersebut. Ya. Namun kehadiran mereka tidak memiliki kualitas ayah yang baik, penuh dengan kasih sayang dan bertanggung jawab. Kolose 3:21 mengingatkan kita sekalian akan hal ini. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Pernah lihat hati bapak-bapak itu lewat? Takut lu ya? Dasar banci, tonjok, tendang, gebuk. Mau jadi apa anaknya? Tidak ada solusi di dalam hal ini. Hukum rimba yang diajarkan. Anak akan seperti itu. Nah, kalau anak bermasalah suatu saat, ya tahu ya dari mana anak ini belajar. Ya kamulah. Di dalam hal ini. Tanpa figur ayah yang baik, anak-anak akan salah melangkah di dalam kehidupan mereka. Tanda tidak adanya figur ayah itu seperti apa? Pengen dong tahu? Pengen nggak tahu ini? Tanda tidak adanya figur bapak atau figur ayah itu yang pertama itu adalah menjadi lebih ramah atau lebih akomodatif kepada tetangga. Sebelum keluarga dekat mereka. Mereka lebih cenderung mencari tetangga. Mereka lebih cenderung mencari orang lain. Karena di rumah mereka nggak diterima. Figur ayah tidak ada. Yang kedua, mengutamakan pekerjaan di atas anak dan keluarga. Nggak pedulilah, dia sibuk sekali dengan urusan dia sendiri. Terlena dalam urusannya sendiri. Memberikan alasan 1001 macam di dalam hal ini. Yang ketiga, menghabiskan uang untuk hal materi yang memanjakan diri sendiri sebelum kebutuhan anak. Kebutuhan anak nggak dipenuhi, kebutuhan diri sendiri diutamakan. Itu menentukan bahwa figur ayah tersebut tidak hadir dalam kehidupan anak. Yang keempat, figur ayah yang tidak hadir ini adalah menghindari hubungan emosional dengan anak. Meminimalkan perasaan anak. Nggak pengen bertanya kepada anak. Terhubung dengan anak pada waktu anak sedih, pada waktu perasaan anak lagi susah, anak ingin bercerita, Bapak Joni pukul aku, pasti lu salah. Kalau nggak mungkin Joni pukul. Lo kok tahu? Tanya juga belum, dengar juga belum. Kok tahu? Berikutnya, menolak pertanggungjawaban dan menyalahkan anak atas masalah. Yang barusan saya katakan. Pasti kamulah mulai tonjok Joni. Kalau nggak mungkin Joni tonjok kamu. Siapa tahu Joni itu tukang bully. Dengerin dulu. Mengabaikan permintaan emosional anak untuk koneksi, penerimaan, persetujuan. Anak ngelengsor, dekat-dekat, gesek-gesek badannya. Risih nggak mau.
Nah, kita perlu pada waktu-waktu seperti itu. Siapa tahu anak lagi susah hatinya. Ngelengsor ke mamanya, ke bapaknya. Fully okay. Penggunaan obat-obatan terlarang, alkohol. Contoh yang tidak baik. Ini contoh bukti bahwa ayah tidak hadir dalam kehidupan anak-anak. Hubungan emosional minim hanya bersifat kewajiban. Ya karena disuruh udahlah daripada enggak ini aku ngomong sekedarnya lah. Tapi tidak datang dari hati. Kurangnya keterlibatan dalam kegiatan atau minat anak. Anak bertanya, nggak diberi jawaban. Saya ingat, anak saya bilang, Daddy bisa fix semuanya, Daddy bisa semuanya. Enggak seperti itulah. Suatu saat mainannya patah, hancur. Daddy bisa perbaiki. Saya lihat saya nggak bisa perbaiki. Ini anak umur 2 tahun. Ya udah di replace aja dulu, umur 2 tahun belum mengerti. Replace aja, kasih lagi kepada dia. Ini yang terbaik untuk dia. Dia percaya saya perbaiki. Sekalipun dia tahu saya beli. Saya ganti ya. Tapi dia percaya saya yang melakukan itu. Dia belum mengerti konteks yang lain-lainnya. Pada umur 2 tahun. Komunikasi verbal negatif. Merendahkan banget. Mempersalahkan. Kamu dari tadi ganggu cerewet banget. Ya, kok mesti ngomong begitu? Ngerepotin orang tua. Ya kalau orang tua nggak mau direpotin, nggak usah punya anak. Mau punya anak tuh artinya Anda bersedia direpotkan. Kalau nggak mau lebih direpotkan lagi, jangan menikah. Habis duit gua nih. Namanya juga menikah. Di dalam hal ini. Kritik atau kurang antusiasnya, minat anak, sifat kepribadian unik. Ini semua serba kurang. Anak tidak bersosialisasi, terkurung, terkukung. Anak tidak ada inisiatifnya. Anak serba takut. Ya ayah tidak hadir di dalam kehidupannya. Yang mendorong, yang menunjukkan dunia ini nggak ada. Gimana dong? Di dalam hal ini. Saya tutup sampai di sana. Minggu depan kita akan berbicara tentang ayah yang baik dan sosok ayah yang aktif berperan serta. Nah, kita akan bicara tentang itu. Sampai sini ada pertanyaan yang ingin diajukan yang dapat kita bahas bersama-sama? Aku nggak bisa. Enggak. Yang lain-lainnya? Saya juga enggak, Pastor. Manda enggak? Gideon, Jaya? Enggak, Pastor. Enggak? Gideon? Saya nggak, Pastor. Oke. Thank you. Baik, kita tutup sampai di sini. Jadi perlu ya kita mempelajari dengan baik sebagai summary saya di sini tentang inisiatif versus guilt ini yang dimana basic virtue-nya itu sendiri kualitas, karakter, moralnya itu sifat yang dihasilkan jika itu berhasil adalah purpose yang berlangsung antara umur 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Kalau ini tidak terjadi, anak tidak bisa berfungsi sebagai inisiator, berinisiasi, atau berkreativitas, menghasilkan daya pikir kreatif, sangat terganggu di dalam hal ini. Nah, kehadiran ayah untuk menunjukkan hal ini, bermain dengan anak, apalagi bersifat dalam rekayasa, memikirkan alam, bermain secara imajinasi, anak bermain dengan imajinasinya, kita juga ikut. Main masak-masakan misalnya, ada goreng-goreng telur, pura-pura, ini daya imajinasi semuanya. Saya semuanya main. Di dalam hal belanja-belanjaan, itu dapur yang gede dulu dia beli itu. Susun main di dalam ini. Umur 2 tahun, parallel play. Dia belum bisa bermain bareng. Dia main, saya main. Sesudah itu beyond itu baru bisa di dalam hal ini. Oke, kita mesti bisa di sana. Di dalam hal ini. Ayah harus hadir. Menunjang perasaan anak. Menunjang purpose yang muncul di dalam kehidupannya. Mami, boleh nggak ya aku undang Albert datang? Aku nggak ada saudara laki nih, pengen Albert nih. Main ke sini kan sepadan nih Mami, kita bisa main berdua nih. Ya, boleh diundang sekalian lagi. Siapa kamu mau ajak? Dik, Mami belikan pizza ya. Makan ini aja di rumah.
Kalau saya paling gampang saya bikin pizza tuh anak-anak tuh. Paling gampang dah. Mereka main ke belakang, di api unggun, ya terserah. Mari makan jagung, makan marshmallow. Yang penting jangan ribut kalau tengah malam tetangga datang. Lewat jam 10 nggak bisa ribut. Ya, semuanya seperti itu. Jadi kita menunjang, hadirlah, serta berperan sertalah di dalam kehidupan anak-anak. Karena Anda memilih untuk menikah, Anda memilih untuk memiliki keturunan, Anda bertanggung jawab untuk menyediakan waktu yang terbaik. Yang lalu saya katakan ada orang yang sengaja meluangkan waktu untuk berbicara, termasuk bermain dengan anak-anak. Ada orang yang bermain atau berbicara saat ada waktu luang. Yang mana yang kita pilih? Orang yang sengaja meluangkan waktu, kan Anda berharga di matanya. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami percaya apa yang telah kami pelajari ini akan membawa keuntungan bagi anak-anak kami ke depan. Tolong anak-anak kami Tuhan, mereka mengerti rencanamu, purpose kehidupan mereka. Terpuji Engkau sampai selama-lamanya. Sungguh kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik teman-teman sekalian, kita akan berjumpa minggu depan atas izin Tuhan. Saya Harili, mohon diri. Tuhan memberkati.